Halo semuanya, apa kabar kalian? Jumpa lagi di RC Channel. Untuk video kali ini, kami akan membawakan sebuah alur cerita menarik dari film The Try yang dibuat pada tahun 2020 dan baru saja rilis pada 21 Mei 2021 di Amerika. Film yang dibintangi oleh Eric Bana ini akan menceritakan tentang seorang agen federal yang kembali ke kampung halamannya untuk mengungkap kasus kematian sahabat masa kecilnya. Penasaran dengan ceritanya? Kita bahas sama-sama di video ini ya. Tapi seperti biasa silahkan skip di sini buat yang gak mau kena spoiler. Dan silahkan subscribe untuk mendukung channel ini berkembang lebih baik lagi. Oke, let's check this out. Film dibuka di sebuah rumah dengan noda darah berceceran dan mayat penghuni rumah tergeletak di depan pintu. Mayat itu adalah Karen dan anaknya Billy. Sementara seorang bayi kecil menangis pilu sendirian. Di tempat lain, Aaron mendapat pesan dari orang tua Luke yang memintanya untuk menghadiri pemakaman sahabat masa kecilnya itu. Di sana juga terdapat sebuah koran yang memberitakan tentang kejadian bunuh diri di Kiwara yang diduga dilakukan oleh Luke setelah menghabisi istrinya Karen dan putranya Billy. Aaron pun segera menuju Kiwara, kampung halaman yang telah ia tinggalkan selama lebih dari 20 tahun. Sepanjang perjalanan, terlihat lahan-lahan yang mengering dan juga tandus akibat hujan yang telah lama tak singgah di kota itu. Sesampainya di Kiwara, Aaron segera mendatangi upacara pemakaman keluarga Luke yang dihadiri oleh sanak family dan teman-teman terdekat mereka. Di sana diperlihatkan pula foto kenangan masa remaja Luke dan sahabat-sahabatnya yang mengembalikan kenangan Aaron saat ia, Luke, Ellie dan Gretchen sering bermain bersama di sungai. Setelah keluar dari gereja, Aaron bertemu dengan Gretchen, teman masa kecilnya, sekaligus mantan pacar Luke sebelum menikah dengan Karen. Setelah itu Aaron mendatangi rumah orang tua Luke, Barb dan Jerry. Di sana orang tua Luke merasa yakin jika bukan putranya yang telah menghabisi keluarganya sendiri. Mereka menduga jika seseorang telah menghabisi Luke dan keluarganya. Kemungkinan karena Luke terlilit hutang pada seseorang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Karena sejak kekeringan yang melanda wilayah itu, para warga mengalami kesulitan ekonomi, termasuk juga dengan Luke dan keluarganya. Mereka pun meminta Aaron yang seorang agen federal untuk menyelidiki kasus kematian keluarga Luke. Aaron pun langsung menyanggupinya. Maka setelah itu Aaron pun segera mendatangi sebuah hotel untuk menginap. Di sana dia bertemu dengan Karen dan juga Mal, keluarga Ellie. Mereka berdua terlihat sangat membenci Aaron dan menyuruhnya untuk segera pergi dari Kiwara. Karena mereka mencurigai Aaron sebagai tersangka atas kasus kematian Ellie 20 tahun silam, yang juga merupakan sahabat Aaron dan diduga memiliki hubungan spesial dengannya. Keesokan harinya, Aaron segera memulai penyelidikannya, dan dia pun segera menuju ke sebuah gudang dan menemui Greg Greco, aparat polisi setempat. Dengan bantuan Greg, Aaron mendatangi TKP, yaitu kediaman Luke untuk memulai penyelidikan. Di sana Greg juga menceritakan jika dia menemukan mayat Karen tergeletak di depan pintu, mayat putranya Billy berada di kamarnya, dan bayi Charlotte menangis sendirian di ranjangnya. Setelah keluar dari rumah Luke, Aaron menuju ke sebuah sekolah tempat Karen bekerja sebagai guru. Aaron pun menemui kepala sekolah tempat Karen bekerja, Scott. Dan dia pun menanyakan apakah ada kejanggalan pada tingkah Karen akhir-akhir ini, atau apakah ia terlihat sedang dalam masalah. Scott pun menjawab jika beberapa waktu lalu
Karen pernah bercerita padanya bahwa dia sedang bertengkar dengan suaminya karena masalah keuangan. Di tempat lain, Aaron pun bertemu dengan Gretchen yang memang merupakan rekan kerja Karen. Gretchen berkata jika Karen adalah seorang wanita yang baik. Di sela-sela percakapannya dengan Gretchen, Aaron kembali mengingat kenangannya dengan Ellie saat ia diminta memasukkan gelang peninggalan ibu Ellie di lengannya. Namun dia justru menjatuhkannya ke sela-sela batu dan pada akhirnya dia bisa mendapatkan gelang itu kembali dan memasangkannya pada lengan Ellie. Lalu Gretchen mengajak Aaron untuk makan malam bersama. Sekembalinya dari sekolah, Aaron mendatangi Greg dan bertanya tentang apa yang Greg cari di gudang saat Aaron menemuinya. Greg pun menceritakan jika dia sedang mencari petunjuk tentang peluru Luke karena peluru yang ditemukannya tak cocok dengan peluru yang dimiliki oleh Luke. Tipe peluru yang digunakan pada pembunuhan itu adalah Remington yang berwarna biru. Sementara peluru yang dimiliki oleh Luke adalah tipe Winchester yang berwarna merah terang. Setelah itu, mereka mendatangi tempat ditemukannya mayat Luke di mana dia diduga menghabisi nyawanya sendiri di sana setelah menghilangkan nyawa istri dan anaknya. Di sana Greg mengatakan jika Jamie Sullivan terlihat bersama Luke pada hari kematiannya. Meskipun Jamie berkata bahwa pada waktu itu dia sedang menembak kelinci. Aaron dan Greg pun segera mendatangi rumah Jamie dan memeriksa peluru senjatanya. Jamie berkata jika pada hari itu dia meminta Luke untuk membantunya menembak kelinci dan Luke jugalah yang menyiapkan pelurunya. Meski Jamie tak tahu peluru apa yang Luke gunakan, Remington ataupun Winchester. Jamie berkata jika pada sekitar pukul 4.15 menit Luke pulang ke rumahnya, sementara dia tetap berada di rumahnya bersama neneknya. Pada malam harinya, Aaron bertemu dengan Gretchen untuk memenuhi janji makan malam mereka. Di sana Aaron bertanya pada Gretchen apakah menurutnya Luke adalah orang yang akan menghabisi Karen dan Billy. Gretchen pun berkata bahwa ia tak yakin akan hal itu karena sejauh yang ia tahu, Luke adalah orang yang baik dan dia sangat mengenal pria itu karena mereka memang pernah menjadi sepasang kekasih sebelum akhirnya Luke menikah dengan Karen. Aaron juga menanyakan pendapat Gretchen tentang kematian Ellie 20 tahun silam. Gretchen berpendapat jika Ellie bunuh diri karena tertekan akan masalahnya dengan ayahnya. Sepengetahuannya, Ellie sangat membenci ayahnya. Dan pada saat mayat Ellie ditemukan, di kantong celananya terdapat surat dari Aaron. Maka orang-orang mengira Aaron lah yang telah membunuh Ellie. Aaron pun kembali teringat dulu saat sepulang sekolah, ia memberikan sepucuk surat pada Ellie yang memintanya untuk menemuinya di sungai. Pada hari itu, Aaron menunggu Ellie yang tak kunjung muncul di tempat yang mereka janjikan, namun dia justru mendapat kabar jika Ellie telah ditemukan meninggal. Ellie? Keesokan harinya, Aaron menemui Barb dan mengatakan bahwa sejauh penyelidikannya, ia tak menemui kejanggalan atas kondisi keuangan Luke. Di sana Barb yang sedang membereskan barang-barang Karen menemukan beberapa buku perpustakaan yang belum dikembalikan. Aaron pun menawarkan diri untuk mengembalikannya. Maka setelahnya, Aaron pun pergi ke perpustakaan untuk mengembalikan buku-buku itu. Namun sebelum mengembalikan buku itu, ia menemukan secari kertas bertuliskan Grant. Dari sini, Aaron mulai mencurigai Grant sebagai dalang pembunuhan keluarga Luke. Ia pun mengajak Greg untuk menemui Grant dan mereka pun segera melakukan interogasi. Meski dicecar dengan banyak pertanyaan, Grant tetap bersikukuh dengan pendiriannya jika dia tak terlibat dengan kasus kematian keluarga Luke. Meski begitu, Aaron tetap mencurigai Grant karena menurut informasi yang didapatnya, Grant sedang mengincar lahan milik Jamie dan Luke yang juga bersebelahan dengan lahannya. Jika Jamie dan Luke menjual lahan mereka padanya, maka Grant akan memiliki lahan luas berjajar
yang akan sangat menarik bagi investor. Setelah itu, Aaron memeriksa kamera CCTV di depan klinik Dr. Chris. Di sana dia mendapati sebuah rekaman di mana pada saat Luke dan keluarganya terbunuh, Jamie sedang berkendara dengan mobilnya. Berbeda dengan keterangan Jamie sebelumnya bahwa ia berada di rumahnya bersama dengan neneknya. Pada malam harinya, Aaron mendatangi sebuah bar dan dia mendapati Grant sedang menghajar Jamie. Grant merasa kesal karena Jamie menyebarkan berita bahwa ia akan membeli tanah miliknya hingga dia pun dicurigai akan kematian keluarga Luke. Aaron pun berkata jika Grant dicurigai juga karena ditemukan sebuah kertas bertuliskan namanya yang ditulis Karen seminggu sebelum kematiannya. Setelah itu, Aaron membawa Jamie untuk mengobati lukanya ke klinik Dr. Chris. Setelah mengobati luka Jamie, Aaron bertanya pada Dr. Chris apakah dia mengetahui keberadaan Jamie pada saat kejadian pembunuhan keluarga Luke. Karena dari kamera CCTV, diketahui jika Jamie melewati klinik Dr. Chris. Dr. Chris pun berkata jika pada saat itu Jamie berada bersamanya dan mereka minum-minum dan menghabiskan waktu bersama. Jamie berbohong pada saat itu karena dia tak ingin orang-orang mengetahuinya jika dia sedang bersama Dr. Chris dan menjalin hubungan spesial dengannya. Keesokan harinya, Aaron mendatangi rumah Gretchen dan di sana dia melihat tumpukan berkas dana hibah pendidikan yang sebelumnya diurus oleh Karen di tempatnya mengajar. Kemudian Aaron dan Gretchen mengenang masa muda mereka dengan kembali membuka foto-foto masa remaja mereka. Gymnastics award. Look out. Tanpa sengaja, Aaron menemukan foto Luke menggendong bayi Lacey, anak Gretchen. Aaron pun menanyakan apakah Lacey adalah anak Luke. Namun Gretchen menjawab jika Lacey bukanlah anak Luke, melainkan anak seorang pria lain. Luke hanya sesekali datang dan bermain dengan Lacey. Tetapi Aaron tak langsung mempercayai perkataan Gretchen, dan dia pun menduga Gretchenlah yang menghabisi nyawa Luke dan keluarganya, karena Luke lebih memilih Karen daripada dirinya. Gretchen pun merasa sangat tersinggung dengan perkataan Aaron dan mengusirnya dari rumahnya. Keesokan paginya, Aaron menyelinap ke rumah Gretchen dan mengambil berkas-berkas permohonan dana hibah pendidikan yang diurus oleh Karen. Setelah meneliti berkas-berkas itu, Aaron pun menyadari jika yang dimaksud dengan tulisan Grant pada secari kertas di buku Karen bukanlah nama seseorang, melainkan merujuk pada dana hibah yang sedang diurusnya. Dia pun segera mendatangi Greg dan memberitahunya tentang informasi itu. Dari berkas itu terlihat jika Karen menemukan sebuah kejanggalan di mana dana hibah sebesar $70.000 menghilang begitu saja. Disinilah Aaron mulai menyadari mengapa dulu Luke pernah tiba-tiba menghubunginya. Ternyata karena Karen menemukan kejanggalan dana hibah itu dan menceritakannya pada suaminya, hingga Luke berusaha menghubungi Aaron untuk meminta bantuan, karena Aaron adalah seorang agen federal. Dari sini Aaron menyimpulkan jika orang yang paling ia curigai saat ini adalah Scott, kepala sekolah tempat Karen bekerja. Aaron menduga Scott memiliki motif membunuh Karen dan keluarganya karena dia takut jika Karen melaporkannya atas korupsi dana hibah yang dilakukannya. Untuk meyakinkan dugaan tersebut, Greg menghubungi lembaga pemberi dana hibah dan mereka mengkonfirmasi jika telah mengirimkan dana hibah itu 2 bulan yang lalu. Aaron dan Greg pun segera menuju sekolah untuk menemui Scott. Pada saat yang sama, Scott mendapat kabar jika lembaga dana hibah telah menghubungi sekolah. Scott pun menyadari jika situasinya sedang genting. Maka, dia pun segera melarikan diri setelah melihat mobil polisi menuju ke sekolah itu. Aaron dan Greg memeriksa gudang sekolah dan mendapati tipe peluru yang sama dengan peluru yang digunakan untuk menghabisi keluarga Luke. Lalu mereka yang menyadari jika Scott lari ke hutan belakang sekolah segera mengejarnya.
sana Scott mengakui perbuatannya dan dia pun menyiram badannya dengan bensin dan mengancam akan membakar dirinya. Scott berkata jika dia terpaksa mencuri dana hibah itu untuk membayar hutang-hutangnya. I had no choice. You needed the money. Lalu dia pun menyalakan dan melemparkan korek api ke tubuhnya. Aaron dan Greg yang menyadari jika Scott membakar dirinya, maka akan membakar juga seluruh hutan yang telah sangat kering kerontang, segera berusaha untuk menyelamatkan Scott. Pada saat kejadian itu juga digambarkan bagaimana Scott menghabisi Luke dan keluarganya. Beberapa hari kemudian, Aaron terbangun di rumah sakit. Di sana terlihat juga Greg yang belum sadarkan diri sedang ditemani oleh istrinya. Dan diceritakan jika Scott menderita luka bakar sangat serius dan dilarikan ke rumah sakit di Melbourne. Kemudian Barb dan Jerry datang dan mereka mengucapkan terima kasih karena Aaron telah mengungkap siapa pembunuh sebenarnya dari kematian keluarga Luke. Sekeluarnya dari rumah sakit, Aaron bertemu dengan Gretchen dan meminta maaf atas tuduhannya pada Gretchen tempo hari. Lalu Aaron pun pergi ke sebuah batu besar, di mana dulu dia bersama Ellie menghabiskan waktunya. Tanpa sengaja, di sana dia menemukan tas Ellie di sela-sela bebatuan. Dia pun membukanya dan menemukan sebuah buku harian yang menceritakan betapa buruknya hubungan Ellie dengan ayahnya. Dalam buku hariannya, Ellie menceritakan jika ayahnya selalu memukulinya dan Ellie berusaha untuk melarikan diri dari rumahnya. Dari sini juga terungkap bahwa orang yang membunuh Ellie sebenarnya adalah ayah Ellie sendiri yang menenggelamkannya di sungai karena ketahuan kabur dari rumah. Dan film pun selesai. Overall, film ini sangat menarik dengan alur cerita yang mengajak penonton untuk ikut menebak-nebak siapakah tersangka dari kasus yang sebenarnya. Penceritaan yang baik membawa penonton mengungkap dua kasus sekaligus. Kasus Luke dan keluarganya, serta kasus misteri meninggalnya Ellie. Akting Eric Bana yang terkesan suram, sekaligus menanggung luka dan rasa penasaran akan kebenaran di sini, sukses membawa penonton masuk ke dalam ceritanya. Film ini sangat recommended buat ditonton oleh kalian, terutama buat kalian yang menyukai film misteri. Oke, sampai di sini saja video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan alur cerita film-film keren lainnya. See you when I see you. Bye.